الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Sama-sama membaca basmalah dan umul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara ujian sertifikasi RC yang kelima pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama-sama mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terpapar COVID dan lain sebagainya atau sakit-sakit yang lain. Kita doakan di majelis yang berkah ini, kita sama-sama mendoakan semoga teman-teman kita yang sedang diuji sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian sertifikasi yang kelima ini merupakan rangkaian kegiatan dari ujian-ujian sebelumnya yang ya hikmah ya daripada wabah COVID sebenarnya. Karena biasanya kita melakukan ujian itu ya via offline. Nah, setelah 1 tahun kemarin dengan kondisi apa yang terjadi di dunia, akhirnya kita memutuskan untuk membuka ujian sertifikasi secara online dan alhamdulillah sudah berjalan demikian lama, maksudnya selama pandemi dan sekarang memasuki tahapan yang kelima ujian sertifikasi. Masya Allah ya, ahlan wasalan teman-teman yang sudah hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi kita sudah absen, ada yang dari Pekanbaru, dari Riau, dari Papua, dari Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, acara kita pada hari ini nanti ada beberapa acara. Yang pertama nanti ada sambutan dari Ketua Umum RC ya, dalam hal ini oleh Ustadz Ahmad Junaidi, dan juga ada sambutan dari Ketua Diklat kita Ustadz Suparman Fajar. Nanti baru dilanjutkan dengan ujian secara tulisan terlebih dahulu. Ujian tulisan ini terbagi menjadi dua. Nanti ada pilihan ganda dan juga esai seperti itu. Insya Allah. Baru nanti dilanjut ke ujian menghubungi pembimbingnya masing-masing yang sudah ada di grup. Insya Allah. Baiklah teman-teman sekalian, agar acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu mari bersama-sama mendengarkan taujih robani atau lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Erik Muhammad dari Sulawesi Tengah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألقني من الصالحين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah pada Ustadz Erik Muhammad yang telah membacakan kalam ilahi yang mudah-mudahan membuat acara ini menjadi lebih berkah pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, yang tadi seperti yang saya sampaikan, insya Allah selanjutnya nanti kita sama-sama mendengarkan beberapa sambutan ya dari Ketua Umum ARSI. Beliau insya Allah sudah hadir bersama-sama kita, Ustadz Ahmad Junaidi, yang insya Allah akan menyampaikan urgensi ruqyah atau beberapa sambutan terkait jalannya acara ujian sertifikasi pada pagi ini. Kepada Ustadz Ahmad Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban bagi kita adalah untuk selalu bersyukur dan bersyukur dan terus bersyukur, khususnya pada pagi hari ini ya, acara yang sudah direncanakan pada pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu dan hari ini bisa terlaksana. Tentunya ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat berkah keluarga, berkah rezeki, berkah usia, berkah ilmu, dan berkah dalam berdakwah, berkah dalam meruqyah. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Jadi sertifikasi atau ujian untuk menjadi anggota ARSI idealnya adalah dengan bertemu muka, bertatap muka, langsung kita bersilaturahim, kemudian juga ada pelatihan-pelatihannya atau penyampaian materi-materi. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan itu,
alhamdulillah kita mengadakan terobosan dengan melakukan ujian sertifikasi Zoom meeting. Ya, mudah-mudahan ya walaupun dengan kesederhanaan ya, ya seperti saya di sini juga belum ada studionya. Makanya ini tempelan ini masih kelihatan alami ini. Ya, bendera RC ditempel ya. Jadi walaupun masih ada banyak kekurangannya, tapi tidak menghentikan kita untuk terus melangkah, terus untuk maju dalam berdakwah, menegakkan tauhid, menegakkan kalimatullah di bumi Nusantara ini, khususnya dan tentunya di dunia ini secara umum. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan pertama kali bahwa mari kita sama-sama memperbaiki niat kita menjadi peruqyah syariah. Karena begitu banyak godaan, begitu banyak iming-iming ya dari luar. Ada orang yang mengajarkan ruqyah dengan cara yang instan, dengan cara 4 dimensi katanya, dengan cara dihipnotis, dengan cara macam-macam. Saya ingatkan bahwa ruqyah ini adalah suatu aktivitas, suatu pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan kalamullah, berhubungan dengan Al-Quran. Maka tidak ada yang lebih utama, tidak ada kalimat atau kalam yang lebih agung, yang lebih suci daripada Al-Quran. Mari kita tempatkan diri kita sebagai orang yang tahu diri bahwa kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Saya tegaskan, dengan Al-Quran. Maka jangan tinggalkan Al-Qurannya. Karena mungkin untuk biar lebih manjur. Nah, kalau ada kata lebih manjur, berarti Al-Qurannya kurang manjur. Nah, ini suatu masalah dalam akidah. Jadi sudah dijamin, digaransi oleh Allah dalam 3 ayat. Baik dalam surat Yunus 57, surat Al-Isra 82, Fussilat 44, bahwa Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa. Jadi kata syifa ini harus kita yakini betul. Maka jangan mudah tergiur, terlena, atau tertipu oleh yang ada di luar sana. Jadi ingat, tujuan kita adalah menegakkan tauhid, mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah murni, ya, minta hanya kepada Allah, jika sakit dia hanya berobat pada Allah dengan kalamullah. Sedangkan tambahan seperti herbal, habas sauda, zaitun dan sebagainya, sidr atau bidara, itu sebagai pelengkap saja. Jangan sampai nanti ruqyahnya hanya untuk jadi bahan iklan. Menerima ruqyah tapi nanti di sana tidak dibacain ayat Quran. Nanti disetrum, di macam-macam lah. Gitu. Ini harus kita kembalikan pada asal. Yaitu kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalamullah yang sangat agung. Ini jaga niat. Kemudian yang kedua, kita menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa dari zaman dulu sudah ada. Bahkan sebelum Islam sudah ada yang namanya ruqyah. Ada ruqyah yang syariah yang dibolehkan, ruqyah yang syirik yang pernah digunakan di pada zaman jahiliyah ditinggalkan. Ruqyah yang ada unsur meminta kepada selain Allah ditinggalkan. Ruqyah yang memakai jimat-jimat ditinggalkan. Ruqyah yang meminta kepada jin, mediator dengan jin, ya, mediumisasi dengan jin ditinggalkan. Karena itu bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Ya, kita tidak hanya jangan sampai oh ini kan si Syekh Fulan melakukan ini, Syekh Fulan melakukan ini. Ya, perbuatan seseorang bukan hujjah.
Hujjah itu adalah apabila qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, menghidupkan sunnah, yaitu meninggalkan kesyirikan, tidak memakai jimat, tidak menggunakan jin, tidak minta bantuan jin, ya, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sekali lagi bahwa Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu bacaan yang sesuai dengan tajwidnya. Bacaan yang sesuai dengan tajwidnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dibaca di hadapan Jibril dan disampaikan para sahabat dan seterusnya sampai hari ini. Ya, kenapa kita harus ketat dalam bacaan Al-Quran ini? Karena ini adalah tolok ukur bagi kita dalam beragama. Bagaimana kita mengatakan cinta Al-Quran tetapi tidak mau mempelajari Al-Quran dengan benar? Bagaimana kita berdakwah dengan Al-Quran tapi bacaan kita masih salah? Ini suatu masalah yang harus kita pecahkan bersama. Harus kita segera keluar dari masalah ini. Jadi kalaupun nanti dan kemarin yang sudah sebagian store video dikoreksi bahwa bacaannya panjang pendeknya masih kurang, ya. Apalagi ya kalau makhrajnya sebagian sudah bagus, panjang pendeknya. Misalnya la ta'khuduhu sinatu wala sinatu dibaca sinatu. Itu sudah kepanjangan. A'udzu bikalimatillahi tammati itu panjang. Tammati dibaca tammati. Ya kalau yang diobati orang awam yang nggak bisa ngaji mungkin dia tetap mantuk-mantuk. Tapi kalau yang dibacain orang yang mengerti bacaan tajwid, ngerti Arab, mungkin dia tersenyum. Senyumnya senyum sinis. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Maka perlu diadakan acara seperti ini dan perlu adanya tatap muka seharusnya atau talaki. Dan insya Allah bagi kita semuanya tidak tertutup ya kesempatan untuk terus belajar. Nanti kedepannya setelah ada sertifikasi ini kita adakan daurah misalnya TFT ya. Untuk menjadi trainer kita harus upgrade lagi ilmunya. Apalagi ya para peruqyah ini akan disebut di masyarakat sebagai ustadz karena dia membaca Al-Quran, karena dia berdoa, maka jadilah ustadz yang benar-benar ustadz. Jangan seperti yang dikatakan oleh orang sana, itu ustadz karbitan, ya, itu ustadz terjemahan. Bukan masalah kita membaca terjemah, bukan ini, tapi alangkah baiknya kita juga belajar bahasa Arab walaupun sedikit-sedikit ya. Karena dengan belajar bahasa Arab itu kita akan paham kalau ada kesalahan-kesalahan dalam bacaan. Kesalahan-kesalahan dalam panjang pendeknya bacaan dan seterusnya. Yang ketiga ini. Jadi perbaiki bacaan Al-Qur'an, perbaiki niat, kemudian niat untuk ittiba Rasul yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga yaitu perbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga jamaah kita. Kita harus berukhuwah. Kita harus bersaudara. Kita harus memiliki barisan. Karena dakwah ini tidak akan jalan kalau dijalankan sendiri. Rasul itu mencari sahabat. Rasulullah mengajar sahabat, ilmu, murid. Kemudian dari situlah akan menjadi suatu gerakan masyarakat
negara dan seterusnya diawali karena dakwah. Dan dakwah tidak sendiri, harus mengajak banyak orang. Maka bagaimana kita dalam berdakwah, kita harus mendahulukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadilhum billatihi ahsan. Dengan siapapun, dengan sesama orang Islam yang berbeda aliran, berbeda pandangan dalam masalah ruqyah misalnya, kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Kalau memang ada yang bertentangan, kita sampaikan dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara ilmu, ya, dengan cara sampaikan dalilnya dan seterusnya, tanpa memvonis dia sebagai orang musyrik atau sebagai orang yang telah keluar dari agama. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mudah memvonis, karena kita bukan hakim, kita adalah dai. Namanya dai, orang yang mengajak dengan ajakan yang lemah lembut, dengan ajakan yang mudah diterima. Itu juga menghadapi pasien dan seterusnya, dijelaskan dengan rinci biar nanti dia bisa menerima ajakan-ajakan kita. Jadi uslub dakwah secara umum bahwa bil hikmah wal mau'izah, dengan nasihat yang baik. Bagaimana kita bisa menasihati kalau kita sendiri kurang membaca misalnya, kurang mendengar dari teman-teman yang lain. Maka gunanya kita berorganisasi, berittihad, ya, membuat ikatan atau perkumpulan arsi ini, asosiasi ruqyah syariah ini, bagaimana dalam sabda Nabi disebutkan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Disebutkan bahwa kita persatuan itu, berjamaah itu mengundang rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, sedangkan perpecahan hanya akan menyisakan azab, yaitu satu yang menyakitkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebagai manusia biasa, tentu kita banyak melakukan kekurangan, bahkan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-khilafan. Maka orang yang terbaik bagi orang yang melakukan kesalahan adalah yang cepat bertaubat, cepat untuk memperbaiki diri, cepat untuk beradaptasi, tidak merasa sudah merasa senior, merasa jenggotnya sudah panjang, merasa sudah banyak kiprahnya, jasanya dalam agama. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Belum ada apa-apanya kita dibandingkan dengan para sahabat, dengan para tabi'in, para ulama yang datang ke Nusantara ini dari Jazirah Arab ke Indonesia berdakwah, menyampaikan agama, ya. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya, taruhannya adalah nyawa. Kalau kita memikirkan hal-hal seperti itu, belum ada seberapanya kita ini. Maka bekal dakwah kita harus terus tingkatkan, terus ditambah lagi. Jangan cukup hanya dengan 3 kul, masih ada kul-kul yang lain lagi. Ada kul ya ayyuhal kafirun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat As-Saff Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau kami tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, yaitu tu'minuna billahi, beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah." Berjihad kita saat ini adalah berdakwah, mengajak, menyadarkan kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang fasik, yang bisa dari maksiat-maksiat,
kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahiduna fi sabilillah. Dan orang yang berjihad ini apakah cukup dengan mulutnya saja, dengan perkataan? Tidak cukup. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kita yang kita miliki dan juga dengan jiwa kita. Inilah ikhwan fillah, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Saya mengingatkan bahwa pentingnya kita berjamaah ini agar kita bisa saling mensupport, bisa saling kerjasama, bisa saling mendoakan. Nah, maka dibentuknya Asosiasi Ruqyah Syariah ini adalah bertujuan untuk supaya menjadi rumah besar bagi seluruh peruqyah yang ada di Indonesia, khususnya peruqyah syariah. Dan kita jelas menggunakan kata syariah karena kita ingin selamat, supaya kita tidak terjebak pada kesyirikan. Karena itu harus yang kita hindari. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi sarana, ya, jembatan di antara organisasi atau komunitas-komunitas ruqyah yang sudah ada. Jadi jangan sampai sesama peruqyah syariah terjadi percekcokan, perselisihan. Maka ini adalah tempatnya untuk bermusyawarah, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian tujuannya juga dengan kita bergabung ini ada jaminan hukumnya. Artinya jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan sehingga bisa dipidanakan. Atau sebaliknya, jangan sampai ruqyah ini menjadi korban orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Jadi korban pasien dan seterusnya. Maka ada hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ini tujuan daripada arsy itu seperti itu. Dan mohon doanya, sampai sekarang ini kita belum mendapatkan perizinan secara kemitraan dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan STPT, seperti misalnya ada pengobatan tradisional yang lain. Kita tetap sabar, karena memang dalam berdakwah itu salah satu konsekuensinya adalah sabar. Insya Allah kita tetap terus mengajukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada kejelasan bahwa arsy bisa diterima di Kementerian Kesehatan. Walaupun belum, bukan berarti kita berhenti meruqyah. Tetap terus semangat meruqyah. Karena ini adalah bagian dari agama Islam. Bagian dari dakwah ilallah. Bagian dari menyebarkan Al-Quran. Manfaat Al-Quran. Syifanya Al-Quran. Maka setelah kita meruqyah, alhamdulillah kita bisa dapat jamaah. Kemudian kita mendirikan pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfidz dan sebagainya. Itulah tujuan kita hidup dunia ini agar berkah bersama Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dimanapun akan memberikan dampak positif, manfaat yang besar, baik waktu dan tempat. Bagaimana Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Malaikat Jibril yang diamanahi oleh Allah menyampaikan Al-Quran pada Nabi Muhammad, yang menjadi imamnya para malaikat. Bulan Ramadan yang turun di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan di antara bulan-bulan. Kemudian satu malam yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka disebut sebagai Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi siapapun yang mendekati Al-Quran, siapapun yang bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran, berkhidmah melayani Al-Quran, insya Allah Allah akan muliakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah
orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Ini sebagai sambutan yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau antum mendapatkan soal-soal yang mudah, itu bukan berarti kita tidak bisa membuat sulit. Bukan berarti kita tidak bisa membuat soal yang lebih sulit. Tapi ini adalah untuk memudahkan buat antum. Kalau antum mendapatkan ada soal yang susah, nah berarti antum harus lebih membaca lagi. Banyak membaca lagi. Itu tujuan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semuanya dalam ketaatan pada Allah. Dalam kesehatan. Allah cukupkan semua rezeki kita. Cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan, saya sedang membangun pesantren Darut Taibin di Pabuaran, Sukamakmur, Bogor. Mudah-mudahan Allah segera turunkan bantuannya sehingga segera selesai pembayaran tanahnya, kemudian pembangunannya, masjid dan sebagainya. Insya Allah akan menjadi pusat pelatihan ruqyah syariah internasional. Dan Allahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah pada Ustadz Ahmad Junaidi selaku Ketua Umum ARSI yang sudah menyampaikan sambutannya tadi. Insya Allah beliau menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa sekali, dan memang tujuan dari kita semua bergabung di ARSI ini adalah sebagai pemaknaan dari ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Jadi kita tidak ingin sesama peruqyah saling bercerai-berai, makanya berkumpullah seperti tadi yang disampaikan dalam satu wadah, satu rumah besar, yang harapannya mudah-mudahan ARSI ini memang benar-benar menjadi rumah besar bagi para peruqyah yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, insya Allah seperti itu. Jadi masya Allah teman-teman, tadi kita sama-sama mendengarkan sambutan yang luar biasa sekali. Nah, sebelum nanti kita memasuki ke acara inti, yaitu ujian sertifikasi ARSI, seperti yang saya sampaikan, nanti juga akan memberikan sambutan Ketua Diklat ARSI, DPP ARSI, yaitu Ustadz Suparman Fajar. Nah, kalau pelatihan-pelatihan online itu kan suka ada, yang dekat menjauh, yang jauh mendekat, karena kita di Zoom gitu kan. Dan untuk dokumentasi, sambil kita nanti menunggu Ustadz Suparman bersiap-siap, diharap untuk membuka semua videonya. Nanti akan saya foto terlebih dahulu. Mau saya screenshot untuk jadikan dokumentasi ujian sertifikasi yang kelima. Nah, kita sambil menunggu Ustadz Suparman bersiap-siap, kita foto bersama dulu nih, Masya Allah. Nah, ini. Ya, Ana juga sampaikan, setelah ini sudah ada yang nunggu ini. Oh ya. Jadi Ana undur diri dulu. Ya, siap. Ya, silahkan ambil fotonya. Saya 5 menit lagi ini ada acara lagi. Ya, Ustadz, nunggu dulu, dipoto dulu Ustadz, jangan pergi dulu. Ustadz Reski, Ustadz Erik, Ustadz Doni belum dibuka videonya. Ustadz Reski, Ustadz Doni, Ustadz Faisal Arbiruni dari Aceh. Silakan dibuka dulu videonya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ustadz Doni, Ustadz Faizal, mendengarkah suara saya? Faisal Albiruni. Oke, insyaallah. Siap dengan posisi terbaiknya. Lihat ke kamera, kita foto dalam hitungan ketiga. Saya screenshot 1 2 3. 1 2 3. Oke, sekali lagi. Bismillah. Oh, Ustadz Fajar lagi dalam kendaraan ya, Faisal. Ustadz Doni belum dibuka audionya. Oke, bismillah. Ini adalah peserta ujian sertifikasi yang kelima. Kita foto bareng. 1 2 3. Oke, tangannya di kepal tadi ya, kita lihat tangannya di kepal. Oke, 1 2 3. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Junaidi yang sudah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Oke, nanti insya Allah dilanjutkan setelah ini. Oke, insya Allah. Nanti yang grupnya tergabung ke grup Ustadz Junaidi, ya tentu ujiannya langsung ke Ustadz Junaidi nanti ya. Ujian lisannya langsung ke Ustadz Junaidi.
Baik, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa sambutan dari Ketua Diklat DTP ARSI Ustadz Suparman Fajar LC MA yang insya Allah akan memberikan sambutannya pada Ustadz Suparman Fajar. Falyatafadhal masykuran. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه صلاة وتسليما كثيرا. أما بعد، الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ba'da alhamdulillah wassalat ala rasulillah. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas seluruh teman-teman para asatidz yang hadir pada pagi hari ini, ya mungkin Indonesia bagian timur sudah siang, hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan ujian sertifikasi. Alhamdulillah, tentunya terlaksananya acara ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semua usaha yang sudah dilakukan oleh panitia, tim media dan panitia yang sudah berusaha untuk menyelenggarakan acara ini. Maka siapa saja yang sudah ikut memberikan dukungan, kemudian sumbangsi apapun atas terselenggaranya acara ini, semoga Allah jadikan semua itu sebagai amal saleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan Allah lebih balas nanti sempurna di akhirat. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita dengarkan taujih, ya, penyampaian dari Ketua Umum Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang tentunya itu menjadi renungan kita bersama dan pelajaran buat kita ke depannya, bahwa dalam kita menggeluti dunia ruqyah syariah ini, tentunya tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang sudah disampaikan tadi. Nah, itu kemudian pentingnya kita untuk menjaga niat. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan yang lain. Ketika niat ini sudah kita jaga, maka insya Allah seberat apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam proses dakwah ini, maka yang berat itu pun akan terasa ringan insya Allah. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama mengajarkan kita terkait dengan niat ini, jagalah niat sebelum kita melakukan apapun. Termasuk saling mengingatkan kita mengikuti ujian sertifikasi ini, niatnya sebelum kita melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semata-mata ingin kita dakwah lewat ruqyah syariah ini, kemudian menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Jaga niat sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap. Kemudian dalam proses kita melakukan sesuatu, tetap jaga niat. Nanti ketika mulai kita melakukan, mengikuti ujian sertifikasi ini, maka di situ pun kita tetap berjaga niat kita. Apa yang kita temukan, apa yang kita hadapi, maka niat tetap kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nanti juga, setelah semua ucapan kita, perbuatan kita pun, kita dianjurkan, diingatkan untuk menjaga niat. Ya, setelah ujian sertifikasi ini, apapun hasilnya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah niatkan semata-mata karena Allah. Maka apapun keputusan yang Allah berikan lewat sebab manusia, maka itulah sesungguhnya keputusan Allah yang harus kita terima karena niat kita semata-mata karena Allah. Tapi sebagai gambaran bahwa peserta-peserta dari sertifikasi pertama sampai yang kelima ini dengan mekanisme online, alhamdulillah secara umum semua peserta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anggota Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Apalagi teman-teman yang sudah terlebih dahulu ya mengirim bacaan Al-Qur'annya, kemudian seleksi pertama itu sudah lulus, maka ini insya Allah sebagai langkah kemudahan untuk mendapatkan kelulusan dalam ujian sertifikasi ini insya Allah. Kemudian teman-teman semuanya, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menambahkan terkait tentang kesabaran. Kesabaran dalam berdakwah lewat ruqyah syariah ini. Alhamdulillah, teman-teman para asatiz yang sudah lama ya bergerak dalam dakwah lewat ruqyah syariah ini, mulai dari tahun 2003, 2004 sampai hari ini, tentunya berbagai macam cobaan dan rintangan yang dihadapi. Namun para guru-guru kita, para masyayikh kita mengajarkan bahwa as-sabat, ya, tetap konsisten dalam kesabaran, dalam dakwah, itu harus menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, ayat ke-28, nanti para asatiz bisa melihat ayat itu, menjadi renungan kita bersama, menjadi pelajaran buat kita bahwa pentingnya untuk kita menguatkan kesabaran kita dalam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala secara tegas langsung mengkhitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan kesabaran, untuk mengokohkan benteng kesabaran. Ya, di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka." Wahai Muhammad, ajaklah, kuatkanlah, kondisikan jiwamu untuk selalu bersabar. Bayangkan, kalau kita mau bertanya, siapakah orang yang paling sabar di atas muka bumi Allah ini, yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, tidak lain dan tidak bukan, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian karena kesabaran beliau, Allah jadikan beliau sebagai Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi penutup dari seluruh kenabian dan kerasulan, karena kesabaran beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan beliau, ya, memberikan spirit kepada beliau, mengingatkan beliau bahwa kesabaran itu adalah kemenangan. Kesabaran itu adalah kemenangan. Makanya istilah dalam bahasa Arab mengatakan innas sabra min asbabil zafar. Sesungguhnya kesabaran itu adalah tangga untuk mendapatkan kemenangan. Barang siapa yang sabar, maka insya Allah dia sampai puncak kemenangan. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi pentingnya sabar. Wasbir nafsaka, wahai Muhammad, ajak jiwamu untuk senantiasa bersabar. Nah, ini penting ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah.
nanti kita selaku peruqyah, ya, kita akan mendapatkan ujian baik dari dalam diri kita sendiri, ya, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, ya. Tidak sedikit dari para peruqyah kemudian keluar, ya, dari medan perjuangan lewat ruqyah syariah ini karena dengan alasan-alasan kekhawatiran, ketakutan dari sebab-sebab yang dilakukan oleh mereka-mereka yang benci terhadap dakwah tauhid ini, baik dari kalangan bangsa manusia ataupun dari kalangan bangsa jin, bangsa syaitan. Nah, maka kuatkan kesabaran dalam jiwa kita bahwa ini adalah jalan kebaikan. Ini adalah jalan dakwah. Yang dulu para nabi pun meniti jalan ini, ya, melewati jalan ini. Itu kemudian mereka mulia, Allah berikan izzah kepada mereka karena mereka berada di jalan kebenaran, jalan dakwah, ya, misi para nabi dan para rasul. Maka kuatkan kesabaran. Wasbir nafsaka, ajak jiwamu bersabar. Sabar dalam melawan nafsu kita. Ya, dalam nafsu ini berbagai macam nanti dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang akan menghancurkan semua amal-amal kebaikan kita, maka sabar. Kemudian sabar terhadap semua yang akan menghantam kita dari luar. Ya, was-was, bisikan-bisikan manusia, ya. Kemudian olok-olok dari manusia, teror-teror dari manusia, cemooh-cemooh dari manusia, agar kita meninggalkan medan dakwah lewat ruqyah syariah ini. Sabar, kuatkan niat, ya, bahwa ini jalan kebaikan, as-sabr. Kemudian lanjutan ayat ini itu yang dibahas, ya, dan disampaikan oleh Pak Ketum tadi bahwa ma'alladzina yad'una rabbahum, ya, sabar kemudian harus kita senantiasa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dakwah ini adalah agenda besar, ya. Dakwah ini adalah wazifah kabirah. Ini adalah tugas besar. Maka tugas besar itu tidak bisa dipikul oleh 1-2 orang, ya. Tugas besar itu harus dipikul oleh banyak orang. Ya, membutuhkan tenaga yang kuat, membutuhkan pejuang-pejuang yang banyak. Itu kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan ukhuwah, ya, persatuan, persaudaraan di antara kita. Karena jalan yang kita tuju ini adalah ridha Allah dan kita sama-sama berjalan di jalan ini saling menguatkan. Antara peruqyah satu dengan peruqyah lainnya harus saling menjaga, harus saling menghormati, harus saling menjaga ukhuwah. Tidak boleh peruqyah satu dengan peruqyah yang lainnya merasa bahwa saya lebih baik, ya, saya lebih punya kontribusi, saya lebih. Hati-hati, karena ini adalah bagian dari jebakan setan yang masuk ke dalam hati kita untuk menghancurkan amal-amal kita. Kalaupun kita menemukan sesuatu hal yang menurut kita ikhwas sekalian, saudara kita, teman kita, ya, sesama peruqyah, ada hal yang harus diluruskan, maka berikan nasihat yang baik. Ya, berikan nasihat yang baik dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, sampaikan, semoga dengan itu yang bersangkutan bisa menerima dan memahami kekhilafannya. Jangan kemudian jadikan medsos itu sebagai medan untuk saling menghujat, saling menyalahkan dan sebagainya. Bisa jadi semua itu terjadi adalah karena kita sudah memperturutkan bisikan-bisikan setan. Nah, pentingnya untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Dalam ayat ini Allah mengatakan ma'alladzina yad'una rabbahum. Selalulah bersama dengan orang-orang yang tujuan mereka adalah menyeru kepada Allah bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu siang, di waktu sore. Mereka tidak pernah lelah. Ya. Dan mereka selalu berjalan dan beriringan bersama. Ya. Nah, ini pentingnya untuk kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan salah satu tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum adalah
terselenggaranya sertifikasi ini adalah untuk mengumpulkan, ya, untuk menyatukan para praktisi-praktisi ruqyah syariah yang bertebaran di seluruh penjuru negeri ini, berjalan satu persatu, ya, sendiri-sendiri, tidak terorganisir, ya. Kemudian itulah yang kemudian terselenggaranya sertifikasi demi sertifikasi untuk menyatukan semua itu di bawah payung besar yang insya Allah menaungi kita semua sebagai peruqyah, yaitu Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Nah, perlunya kita terus menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu, ikhwah sekalian, salah satu penyebab kita keluar dari jamaah, ya, dari firqah kita, dari kelompok kita, biasanya penyebabnya adalah karena urusan dunia. Itu kemudian Allah mengingatkan pada ayat ini. Wala ta'du aynaka anhum. Kalau kita sudah berada di bawah satu naungan organisasi, suatu firqah, suatu kelompok yang memang kita yakini ini adalah jalan kebenaran, ini adalah jalan dakwah, ini jalan perjuangan, maka tetaplah berada di bawah naungan itu. Wala ta'du aynaka anhum, jangan tinggalkan. Justru berikan apa yang terbaik, ya. Kalau bahasanya mungkin loyalitas kita yang terbaik untuk apa? Untuk perjuangan ini. Karena perjuangan ini bukan untuk pribadi, ya, bukan untuk personal, tapi tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita berikan itu akan kembali kepada Allah, dan Allah itu akan sampai kepada Allah dan akan kembali pada diri kita sendiri. Penyebabnya biasanya kita akan keluar dari firqah, ya, dari jalan kebaikan, dari kelompok yang sudah baik, biasanya karena urusan-urusan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Zinata hayatid dunya, karena urusan-urusan dunia. Ini penyakit. Ya. Ketika kita mengatakan untuk apa saya gabung? Nggak ada yang saya dapatkan dari materi-materi dunia atau syuhrah, popularitas dan sebagainya. Maka itu adalah jebakan-jebakan syaitan. Jadi penting kembali untuk kita menguatkan kesabaran kita dalam dakwah lewat ruqyah syariah ini, kemudian jaga ukhuwah Islamiyah kita, kemudian tetap tidak tergiur, tidak tergoda dengan urusan-urusan dunia yang kemudian kita berpaling dari firqah, dari kelompok yang memang sudah tujuan kita sama untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwas sekalian, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ujian sertifikasi ini nanti ketika diuji oleh para penguji, kemudian ada hal-hal yang menurut kita mungkin, ya, tadi disampaikan pertanyaannya mungkin begitu sederhana, begitu mudah. Karena saya sebagai ketua diklat juga ada masukan-masukan dari beberapa peserta yang sudah ikut dan menyampaikan bahwa oh ini terlalu mudah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan oh ini terlalu sulit. Ya. Hal tadi sudah disampaikan oleh ketua umum. Yang mengatakan soal ini begitu mudah, sebenarnya kita bukan tidak bisa untuk membuat soal-soal lebih sulit, ya. Tapi inilah yang kita berikan untuk juga mempermudah, ya, untuk mempermudah para praktisi-praktisi ruqyah untuk bergabung dengan Arsy. Kemudian yang mengatakan sulit tadi juga sudah disampaikan, mungkin itu sebagai isyarat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala buat pribadi kita untuk terus membekali diri, untuk menambah ilmu, untuk memperdalam terkait dengan ruqyah, sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi tangga buat kita untuk lebih baik dan menambah ilmu terus menerus. Baik, mungkin ini yang saya sampaikan, semoga menjadi penyemangat buat kita semua, ya. Dan insya Allah semoga silaturahim, ya, kita bahasakan silaturahim kita tetap terjalin, karena nanti insya Allah peserta sertifikasi ini yang lulus
dan menjadi anggota ARSY akan dimasukkan ke grup Ruqyah nasional, kemudian akan masuk ke Goruqyah. Nah, dari situ kemudian insya Allah jalinan komunikasi dan silaturahmi kita bisa terus terjalin. Taib, mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini saat Saya selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Ruqyah Syariah, hari ini ujian sertifikasi kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz Mukhtar. Insya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.